Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Debit Ramadhani Nakoto, NPM saya 19.261. Saya dari kelas 05, Hukum Pidana dalam Jurisprudensi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan jurisprudensi di Indonesia. Materi hukum pidana jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang sama. Menurut Subakti, suatu putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung atau MA sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap. Luasnya pengertian jurisprudensi dikarenakan Indonesia terpengaruh sistem hukum civil law yang menempatkan jurisprudensi sebagai hukum yang tidak mengikat oleh hakim. Hakim dapat mengikuti jurisprudensi yang telah ada sebelumnya atau bahkan berbeda dengan jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil di Indonesia yang mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian, hukum, dan kemanfaatan. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam jurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan. Fungsi jurisprudensi dapat dilakukan antara lain melalui penegasan kualifikasi jurisprudensi. Putusan hakim dapat menjadi sumber hukum formal apabila putusan tersebut diikuti oleh hakim setelahnya yang dikenal jurisprudensi. Jurisprudensi bisa lahir berkaitan dengan adanya prinsip di dalam hukum bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dalam menangani perkara, hakim dapat menerapkan secara in concreto aturan-aturan hukum yang sudah ada atau secara in abstracto dan berlaku sejak sebelumnya. Lahirnya jurisprudensi. Lahirnya jurisprudensi karena adanya peraturan-peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi putusan dari hakim terdahulu ini disebut dengan jurisprudensi. Jurisprudensi diciptakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas atau kabur, melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami keadaan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Jurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum. Tanpa jurisprudensi, fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan dapat menyebabkan kemandulan dan stagnan. Jurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengayuman. Oleh karena itu, jurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Peranan jurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya. Selain sebagai sumber hukum, jurisprudensi menjadi guidance bagi para hakim dalam memutus perkara. Jurisprudensi mempunyai peranan dan sumbangan yang besar dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang diciptakan dan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hakim mempunyai kewajiban untuk membentuk jurisprudensi terhadap masalah-masalah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak lengkap atau tidak jelas, atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan suatu pilihan, dan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Jurisprudensi itu dimaksudkan sebagai pengembangan hukum itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hukum pencari keadilan. Konkretnya, melalui jurisprudensi, tugas hakim menjadi faktor pengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengatur atau telah ketinggalan zaman. Di dalam jurisprudensi terdapat dua asas presiden dan asas bebas.
Asas presiden mengandung pengertian bahwa seorang hakim dalam memutus perkara tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Asas presiden ini dipakai di negara-negara penganut common law. Sifat presiden dalam sistem common law adalah the binding force of precedent, atau disebut juga asas stare decisis. Asas bebas dalam jurisprudensi mengandung pengertian bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatnya. Asas ini dipakai oleh negara-negara penganut civil law seperti Belanda dan Prancis. Secara hukum, kekuatan mengikat jurisprudensi bagi negara-negara dengan sistem hukum civil law hanya mengikat secara persuasif presiden sehingga hakim-hakim di bawahnya atau setelahnya diperkenankan tidak mengikuti jurisprudensi. Walaupun sistem penegakan hukum tidak didasarkan pada sistem preseden, tetapi hakim peradilan umum atau pengadilan tingkat lebih rendah berkewajiban untuk secara sungguh-sungguh mengikuti putusan Mahkamah Agung. Selain itu, para hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar dalam pertimbangan hukum putusannya, baik dari segi ilmu hukum maupun dari segi jurisprudensi, dengan mempertimbangkan putusan hakim yang lebih tinggi dan atau putusan hakim sebelumnya. Dan apabila hakim ingin menyimpang dari jurisprudensi, maka hakim bersangkutan wajib memberi alasan dan pertimbangan hukum adanya perbedaan dalam fakta-fakta dalam perkara yang dihadapinya dibanding dengan fakta-fakta dalam perkara-perkara sebelumnya. Kelayakan suatu jurisprudensi dapat menjamin adanya nilai kemanfaatan adalah putusan mengandung nilai terobosan dan putusan diikuti oleh hakim secara konstan, sehingga menjadi jurisprudensi tetap yang memaksimalkan kepastian hukum. Apabila mengenal suatu persoalan sudah ada suatu jurisprudensi tetap, maka dianggap bahwa jurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang melengkapi undang-undang pemantapan asas-asas hukum. Pertama-tama bisa dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional melalui proses perundang-undangan atau legislation. Tetapi pada tahap penerapannya asas-asas itu dimantapkan melalui jurisprudensi. Macam-macam jurisprudensi. Yang pertama ada tetap, suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua tidak tetap, suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Yang ketiga semi yuridis, semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya penetapan status anak. Yang keempat, ada administratif, SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Apakah jurisprudensi masih bisa dikatakan relevan untuk saat ini? Bagi saya pribadi, jurisprudensi masih bisa dikatakan relevan karena jurisprudensi dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber daya saat membentuk undang-undang, mengambil putusan terhadap masalah yang sama dalam hal peraturannya belum ada, mengembangkan ilmu hukum melalui peradilan. Oleh karena itu, jurisprudensi berlaku ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.